Salah satu amalan mulia yang mungkin sering kita lalaikan adalah mendapatkan imam takbiratul ihram dalam sholat berjamaah di masjid. Bisa jadi saat itu kita terlambat datang sholat berjamaah, entah karena memang sengaja datang belakangan, jarak antar masjid dan rumah yang jauh, atau karena uzur lainnya. Mirisnya, untuk urusan duniawi, kadang kita takut terlambat dan datang lebih awal. Misalnya saat ada rapat dengan rekan kerja, kuliah, atau bahkan urusan untuk bepergian menggunakan kereta atau pesawat. Kita seringkali melalaikan panggilan azan yang justru itu lebih wajib kita datangi, karena berkaitan langsung dengan akhir hidup kita di akhirat kelak. Padahal, datang lebih awal dan tidak terlambat ke masjid memiliki banyak keutamaan. Misalnya bisa menunaikan sholat tahiyatul masjid, banyak berdoa antara azan dan iqamah, dan bahkan orang yang berhasil berada di saf terdepan akan mendapatkan banyak pahala. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya, melainkan dengan cara mengadakan undian, pasti mereka melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya itu saja. Siapa saja yang datang lebih awal untuk sholat berjamaah di masjid, lalu ia membersamai imam takbiratul ihram selama 40 hari berturut-turut, akan mendapatkan pahala dibebaskan dari siksa neraka dan dijauhkan dari sifat kemunafikan. Hal ini sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melaksanakan sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah, ia tidak luput dari takbiratul ihram bersama imam, maka ia akan dicatat terbebas dari dua hal, yakni terbebas dari siksa neraka dan terbebas dari kemunafikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani menyatakan bahwa hadis ini hasan dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Ada kisah yang disampaikan oleh Ibnu Al-Imad Al-Aqfasi, salah seorang ulama Syafi'i, bahwa ada seseorang yang mencuri 400 unta milik Abu Umamah Al-Bahili, juga 40 hamba sahayanya. Ia pun sedih, lantas menemui Rasulullah SAW. Nabi SAW menyatakan, ini barangkali karena engkau sering luput dari takbiratul ihram bersama imam. Abu Umamah pun berkata, wahai Rasulullah, jadi seperti itukah akibat jika luput dari takbiratul ihram bersama imam? Nabi SAW bersabda, bahkan itu lebih parah dari hilangnya unta sepenuh bumi. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Al-Imad Al-Aqfasi dalam Al-Qaul At-Tam fi Ahkam Al-Ma'mum wal Imam. Hadis tadi juga punya penguat yang diriwayatkan dari Ibnu Syahin dalam At-Tarhib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, takbiratul pertama yang didapati bersama imam lebih baik dari memiliki 1000 unta. Disebutkan pula oleh As-Suyuti dalam Al-Jami' Al-Kabir. Hadis yang mulia ini menjelaskan betapa besarnya pahala bagi siapa saja yang mampu menjaga takbiratul ihram dan memberikan perhatian besar agar bisa senantiasa membersamai imam dalam takbiratul ihram serta tidak terluput darinya. Namun bukanlah maksud hadis di atas menyatakan bahwa seseorang yang membersamai takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari setelah itu berhenti. Akan tetapi yang dimaksud adalah jika hal itu bisa dilakukan selama 40 hari, maka seseorang akan merasakan manis dan nikmatnya ibadah. Hilanglah beban ketika beribadah, sehingga dia akhirnya bisa istiqomah dan konsisten dalam kondisi seperti itu seterusnya. Tentunya dengan hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala. Nah, setelah mengetahui hal ini, bisa tidak ya kita lakukan? Pasti bisa dong, insya Allah. Jika kita berusaha sembari meminta tolong para Allah. Ingatlah, tidak ada yang memudahkan kita dalam ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Semangat! Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.